nomor 5. Masih ingat kasus Arswendo? Dia kan cuma buat survei, tapi dihukum dia benar. Kalau anak-anak kita laporkan, maka saya bilang, yang jawab Agnes Monica berdiri, saya kasih hadiah. Semangat nggak kasih hadiah? Saya jewer tapi menangis. Kalau ada yang nggak ikhlas orang tua kalian suruh datang, tapi nggak ada yang datang, karena saya didik mereka dengan jiwa. Sedih rasanya, generasi kita yang akan datang, idola favorit Agnes Monica, nabinya Muhammad SAW nomor 5 dibuat, nggak sedikit. Pada mereka pengganti kita. Ini yang terjadi hari ini. Kita para mahasiswa yang mahasiswa. Apa semua demo mahasiswa itu murni menegakkan kebenaran, atau sudah dikasih embel-embel? Kita tahu. Begitu kasih jabatan hilang kritisnya, betul tidak? Jangankan mahasiswa, ulama aja sekarang bisa digembosin. Betul apa betul? Saat jadi ulama haram pakai dana haji untuk infrastruktur. Begitu dapat jabatan halal karena kebutuhan negara. Lain lagi fatwa. Nggak usah disebut namanya, mungkin paham aja. Saya oke. Mantap. Orang saya bekas anak buah beliau kok. Tapi nggak ikutan. Serius ya. Pasti ada kelompok yang suka ikutan karena fulusnya hebat. Ada fulus mulus, kagak ada fulus mampus. Berikutnya perubahan apa Ustadz? Perubahan berkaitan dengan bagaimana Ramadan harus menjadi dermawan. Bahkan digambarkan Rasulullah SAW saking dermawannya beliau bulan Ramadan kari seperti angin yang bertiup. Bahkan kalau boleh jujur kita bahasakan, ahli sedekah nggak pernah bangkrut hidup. Yang bangkrut yang merege hesek, bin korek, bin pelit, bin medit, bin bakhil, bin bahlul. Ahli sedekah nggak pernah bangkrut. Wallahi saya nggak mengatakan saya ahli sedekah, tapi mari kita ikuti teori. Karena janji Allah banyak sekali dalam Al-Quran. Buka surah Al-Baqarah 245. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaghni wa yarzuqu wa ilaihi turja'un. Barang siapa menginfakkan harta jalanku, kata Allah, kulipat gandakan harta. Berapa banyak dilipat gandakan janji Allah? Buka surah Al-Baqarah 261. Mathalul ladzina yunfikuna amr fisabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunnatin mi'atu habbah, 700 kali lipat. Tapi janji ini jangan pakai teori Ustadz Fulan. Mana tuh? Jam, kasih sedekah, nanti diganti Rolex. Ayah, wah. Karena ucapan beliau itu bertentangan dengan ucapan Allah surat Mudaththir ayat 6. Wala tamnun tastakthir, betul? Apa artinya? Jangan apa yang sudah kamu beri berharap diganti lebih banyak. Saat kita berinfak niat karena Allah, diganti apa? Serahkan pada Allah. Karena Allah yang maha tahu sesuai dengan kebutuhan hamba-hambanya. Setuju? Allah memberi kita sesuai kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan. Karena keinginan kita paling banyak, apalagi emak-emak, betul? Terus ngangguk-ngangguk. Pada emas cukup berapa kilo? Cukup Mas Budi. Mas Budi berapa? Mas Taufik udah 90 kilo. Lebih berat lagi. Jadi emas. Terakhir perubahan apa? Padahal ingin saya jelaskan tentang ibadah tadi. Saya harap jangan terulang lagi masih taman ibadah. Ini namanya indah banget taman ibadah. Jangan awal Ramadan penuh sesak. Tapi saya yakin yang hadis ini insya Allah istiqomah kalau yang nggak hadir nih tahu dia diceramahin Ustaz. Jangan, tapi ketua DKM bukan nggak mau diceramahin Ustaz. Mana ketua DKM? Ya, kemana Pak? Ketua DKM dokter kita saya kenal kok beliau. Masih Pak dosen kan? Nah, oke. Kemana beliau? Oh ya, ada urusan. Jawaban yang paling tepat. Ada urusan. Apa mancing juga urusan kan? Tapi saya nggak nuduh beliau mancing ya. Ini artinya istilah urusan tadi. Lihat, jadikan Ramadan bulan perubahan yang saya harap masih taman ibadah. Awal Ramadan penuh sesak, betul? Makin maju Ramadan makin mundur atau makin maju? Terus di mana perubahannya? Berarti yang hadir pengajian siang ini
Semua kita harus menyampaikan kepada keluarga terdekat kita setiap malam tarawih bawa 1 orang. Setuju? Berarti ada 40 orang, udah 80, udah penuh masjid. Tambah ibu-ibu ada berapa? 245. Nah, ada 10, udah 90, udah 100. Penuh nggak? Berarti ingatkan, ini adalah amanah dari saya. Kalau keluarga besar Toma lewat masjid taman ibadah ingin diridhoi oleh Allah, makmurkan masjid. Sholatlah tarawih berjamaah bersama imam sampai salam. Di sini berapa rakaat Pak Isra? 11. Masya Allah. Lebih hebat lagi. Nggak ada alasan kabur. Ustadz saya kaburkan 23 rakaat, imamnya 1 juz. Ono wae. Di Masjidil Haram saya sengaja umroh selalu akhir Ramadan. Rindu saya. Karena di sana habis Isya 20 rakaat yang dibaca imam. Kalau malam 21 juz kedua 1. Jam 1 selesai 2 jam. Jam 9 mulai, jam 11 malam kelar. 20 juz 1 juz. 20 rakaat 1 juz. Juz beneran bukan juz al-Quran. Kemudian jam 1 kurang 15 kami berdiri lagi 10 rakaat. Sedikit 10 rakaat, tapi dibaca imam 1 juz surat Al-Baqarah. Tapi nggak ada jamaah mengatakan sikilku copot. Kirim surat ke Imam Sudes. Imam ganti imam tadi kelamaan. Imamnya nggak gaul. Bagi kami imam gaul yang bacanya kul. Wallahu ahad, imam gaul. Nggak ada yang protes. Dan semua jamaah yang saya bawa saya tanya satu-satu. Nyesal? Rugi? Apa? Semua seorang nenek datang tampil. Ustaz, saya rindu. Saya mau daftar lagi tahun depan. Tapi nenek ini qadarullah kakinya udah sakit. Udah 80 bayang. Seorang anak kecil kelas 3 SD. Bapaknya pengacara kondang Jakarta. Saya tanya, sayang masih mau ikut tahun depan? Ustaz, tolong rayu papa. Aku mau umroh tiap tahun. Allahu Akbar. Terlepas dia ikut sholat full, minimal ada keinginan dia kembali ke sana. Dan itu saya lakukan. Saya berdoa pada Allah siang malam, semoga tiap tahun saya bisa umroh akhir Ramadan di sana. Padahal capek. Selesai jam berapa Bu? Jam 1 mulai jam 3 selesai. Sejam itu untuk tapi rindu kan? Rindu suasana. Karena di sana makin akhir Ramadan makin membludak jamaah. Bagaimana masih taman ibadah? Mana makna bulan perubahan? Maka saya amanahkan hari ini. Yang tidak ikut amanah saya doakan bisulan seumur hidup. Kan komisi fatwa. Semua yang hadir bawa setiap malam 1 orang. Setuju? Ingat, membawa kebaikan, pahala orang yang kita ajak itu mengalir ke kita loh. Man dalla ala khairin falau ajru mislu fa'ilihi. Orang yang mengajak pada satu kebaikan dia mendapatkan pahala orang yang diajak tanpa dikurangi pahala orang itu. Man sanna sunatan hasanah fil Islam falau ajra wa amila biha. Ini janji Allah dan Rasulnya. Kita tunjukkan satu kebaikan, kita ajak orang makmur teman ibadah, pahala dia mengalir ke kita tanpa dikurangi pahala dia. Kenapa tidak mau? Ayo. Apalagi 10 terakhir malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Karena Rasulullah ya'takifu fi asy'al awakhir. Rasulullah SAW i'tikaf 10 terakhir Ramadan. Ingat, orang-orang yang hanya i'tikaf malam-malam ganjil, ini sebuah kebodohan. Apa kebodohan? Betul, Lailatul Qadar itu terjadi malam ganjil. Hadisnya Sahih Bukhari. Kebodohannya apa? Emang tahu mana yang ganjil? Bagaimana kalau 1 Ramadan berbeda? Yang mana yang ganjil? Coba jawab. Yang betul kembali pada yang contohkan Rasulullah SAW dari Sahih Bukhari, dari istrinya Aisyah, dari para sahabat, bahwasanya Rasulullah SAW 10 terakhir Ramadan i'tikaf, duduk di masjid. Dan cara duduk beliau tanggal 20 Ramadan habis subuh, kata Aisyah, beliau mendirikan tenda di Masjid Nabawi. Mulai i'tikaf tanggal 20 Ramadan habis sholat subuh. Bagaimana gaya i'tikaf beliau? Datang istri Sofia, ada keperluan, ngobrol depan masjid, Sofia pulang ke rumah, Rasul kembali i'tikaf. Bagaimana SOP beliau i'tikaf? Kata aku sisir rambutnya, kepalanya ke kamarku, sedangkan badannya masih tempat i'tikaf. Itu contoh beliau. Dan kita i'tikafnya cari malam ganjil. Udah malam ganjil datangnya jam 2 malam. Udah jam 2 malam bawa tikar, bawa karpet, bawa bantal. Yang muda-muda bawa laptop, nobar, nonton bareng. I'tikaf gaya apa?
Pak jawab. Sehebat apa kita dibanding Rasulullah? Beliau yang maksum, yang dijamin masuk surga, tidak pernah meninggalkan itikaf hatta tufiya, sampai beliau wafat. Beliau itikafnya 10 terakhir Ramadan full. Bahkan saya tantang jamaah Masjid Taman Ibadah, coba sekali-sekali itikaf di Masjid Pondok Indah. Ada peserta itikaf sebelum Covid. Ada yang bawa Lamborghini, ada yang bawa Ferrari, ada yang bawa Mustang. Siapa pemiliknya? Peserta itikaf. Bagaimana dia itikaf full? Begitu tanya, kenapa bapak mau itikaf? Ustaz, tidak ada tempat menurut saya yang paling indah dan nikmat, dan saya merasakan tenang kecuali di rumah Allah. Sedangkan saya pikir perusahaan saya mau pecah otak saya, Ustaz. Ini tempat saya muhasabah, relasi dekat dengan Allah. Dengarkan, dia pemilik Ferrari. Di Tomang ini dia punya Ferrari. Mau lari kemana Ferrari? Punya duplikat Ferrari juga mahal, jutaan duplikatnya doang. Saya tidak meremehkan bapak ini. Saya yakin masih ada yang mampu beli Ferrari. Itu memang buat apa betul? Pondok Indah memang perumahan elit. Itu perumahan prestise. Orang berbangga-bangga menunjukkan kesuksesan, betul. Tapi satu hal saya sampaikan. Dia yang diuji Allah kesuksesan, dia mengatakan dengan jujur, tidak ada tempat yang paling saya nikmati kecuali di masjid, Ustaz. Nah, kenapa kita tidak menikmati taman ibadah ini? Ayo pengurus, siapkan peserta itikaf. Jangan minta biaya apapun, cari donatur, buat list. Dan saya siap menjadi donatur list. Kenapa kita takut? Berbagi makanan orang berpuasa, pahala dia mengalir ke kita tanpa dikurangi pahala dia, betul? Kenapa takut? Orang sodako janjikan Allah tadi dilipat gandakan hartanya, kenapa takut? Yang hancur, yang bangkrut, yang cukup habis ya. Oke, alhamdulillah. Sebenarnya senang saya duluan suruh cepat dari tadi, karena habis ini saya harus ke Bogor ngajar lagi. Semua rata-rata tahrim Ramadan, apa ini tahrimnya? Ya mohon maaf, ada pertanyaan ya? Boleh, silakan. Saya Topik Dawud yang telah memberikan brosur begitu luas dan begitu panjang. Di antaranya kita diperhatikan untuk ketika masuk bulan Ramadan, kita bohong, kemudian tidur subuh-subuh, banyak baca Quran, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nanti pada saat bulan Ramadan kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pada jemaah sekalian, di belakang saya ada semacam gerbes di ibu-ibu berupa kerudung yang bertanya, dan ada juga buku 90 tanya jawab. Insya Allah semua jamaah kebagian. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan apapun, pertanyaan terlebih terkait dengan materi pada hari. Persilakan kepada jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya atau unek-uneknya atau permasalahan lainnya kepada Ustaz Topik Dawud, dipersilakan. Pertama dari bapak-bapak, silakan. Tapi niat nanyanya bukan dapat hadiah ya. Ibu-ibu yang nanya dapat mukena. Istriku nggak nanya dapat mukena. Ustaz, warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebenarnya sekarang kan lagi beredar tuh banyak di bulan Ramadan ini banyak apa tuh yang Ustaz bilang gitu kan. Itu sebenarnya itu hadis doib atau hadis mutafaq alaih. Di sini saya mendapatkan hadis-hadis itu kebanyakan hadis itu doib. Saya ibadah itu dalam bulan puasa itu tidur ketika ibadah. Ini itu saya dapat hadis itu hadisnya lemah gitu, Ustaz. Bukan lemah lagi, mungkar itu. Hadis mungkar tahu ada asal. Iya. Kalau dhaif karena perawatan yang dhaif, tapi ini mungkar nggak ada asal. Itu gimana asal? Iya, ada asalnya. Seperti apa? Giba, Iya. ya. Namanya kan sekarang ini kan banyak beredar kan seperti itu gitu kan. Tapi kita puasa kita di ibadah ini nggak dekat. Kalau kita kalah lagi kan sebenarnya itu
gitu, Ya. bukan asalnya gitu kan. Sudah Pak? Oke ya, paham saya. Bismillah. Jadi gini Bapak Ibu. Semua sebenarnya ibadah. Tidur bisa jadi ibadah. Kalau diniatkan dengan tidur istirahat supaya kita lebih prima saat ibadah. Bekerja ibadah. Tapi satu hal saya harus ingatkan. Jangan dikit-dikit ada hadisnya. Hadisnya sahih. Padahal hadisnya tidak ada. Itu kita berdusta atas nama siapa? Rasulullah SAW. Kalau nggak tahu kedudukan hadis, mendingan kepada yang ngerti. Apa perintah Allah? Fas'alu ahla dzikri. Tanyalah kepada orang yang paham jika kamu tidak paham. Malu bertanya, sesat di jalan, betul? Kami para ulama saat membahas apapun kami harus rujuk. Ini hadisnya sahih tidak, nggak boleh sembarang kami keluarkan hadis. Saya saat mengajar juga harus tahu kedudukan hadis ini dhaif atau tidak. Makanya kita orang awam jangan menyebutkan itu hadis sahih atau tidak. Tugas kita beribadah karena Allah selama ikhlas karena Allah dan ada tuntunan. Definisi ibadah itu setiap amal perbuatan ikhlas karena Allah dan perbuatan itu ada tuntunan. Nggak ada tuntunan nggak menjadi ibadah, betul? Cukup? Paham Pak? Ya. Jadi yang nggak boleh kita berdusta atas nama Rasulullah SAW. Bagaimana dengan media sosial begitu beraninya mereka katanya hadis Bukhari, katanya hadis Sahih, ternyata sebaliknya dia siap-siap tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Hanya itu, wallahu a'lam. Saya pikir itu Pak ya. Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan lebih afdol sholat di rumah dalam mengenai tarawih. Tapi kan kadang kita belum yakin kalau bacaan kita itu benar. Gitu. Lebih baiknya kita ikut berjamaah di masjid dan sholat kita insya Allah bisa terima, atau memang harus tetap di rumah. Oke. Bismillah, saya paham pertanyaan. Salam karena waktu. Pertama, betul, wanita itu sholat fardunya terbaik di rumah. Sedangkan laki-laki terbaik di mana? Di masjid. Tapi ada hadis Sahih Bukhari, la tamna'u imaikum ilal masajid. Jangan kamu larang wanitamu untuk datang ke masjid. Berarti wanitamu sholat di masjid tidak dilarang. Tapi kalau ditanya mana terbaik di rumah. Nah, sekarang ibu bilang ilatnya, alasan hukumnya. Kan saya nggak bisa baca Quran seperti yang lain Ustaz. Maka saya ikut berjamaah, boleh nggak dilarang. Hanya saja kalau datang ke masjid jaga kehormatan. Jangan sampai pakai parfum kecium 5 kilo. Pakai lipstik Mirabella 5 cm. Ketemu ketua DKM Somse. Lebay.com. Jadi jaga kehormatan. Kalau ketemu laki-laki begitu ibu keluar ketemu kan pandangan, jangan malah kemana aja Pak RT ya, jangan begitu ya. Dia jaga kehormatan. Berikutnya pertanyaan ibu ini bagus kan? Saya boleh nggak kasih kuis? Yang bisa jawab kuis saya itu hadiahnya 100.000 dari door prize panitia ya. Dari saya 100. Ada 3 amalan. Kalau kita amalannya seperti beribadah sepanjang malam. Beribadah panjang malam Pak, sejak maghrib sampai terbit fajar subuh itu disebut ibadah. Nggak ada sesoleh-soleh orang nggak ada yang mampu sholat ibadah dari maghrib sampai subuh. Pasti ada tidurnya, betul. Tapi 3 amalan ini pahalanya seperti beribadah sepanjang malam. Ayo siapa yang tahu? Ibu-ibu atau bapak-bapak dulu nih? Silakan. Siapa yang duluan angkat tangan itu yang duluan. Ada hadiah dari Ustaz. Jadi 3 amalan saja. Ya, ada 3 amalan yang pahalanya seperti beribadah sepanjang malam. Satu sudah tahu. Apa? Cukup ya, karena waktu. Dengarin. Pertama, sholat subuh berjamaah. Man sholat subuh jamaah fakana misolitul lallail. Yang sholat subuh berjamaah seolah-olah dia telah sholat sepanjang malam. Yang kedua, dengarin. Baca Quran setiap malam 100 ayat. Man qara'a mi'a ayat fi
Barang siapa membaca Quran setiap malam 100 ayat. Surat apa Ustaz? Bebas, yang penting 100 ayat. Apalagi Ramadan, habis tarawih melek tadarus, harus ada 100 ayat. Maka pahalanya seperti beribadah sepanjang malam. Yang ketiga, man qama yang sharifa kutiba lahu qiyamul laila. Dengarin, yang sholat tarawih berjamaah bersama imam. Jadi ibu ke masjid aja, berjamaah bersama imam sampai salam. Jangan 8 rakaat kabur, Ustadz saya witir nanti malam aja. Ini orang rugi. Ini orang gak mendapatkan pahala seperti beribadah sepanjang malam. Kalau imam 23 ikut 23. Kalau imam Masjidil Haram 10 terakhir Ramadan 33 ikut 33. Kalau udah tahu Ustadz saya nggak mampu, Ustadz saya mau yang sebelah, cari masjid yang sebelah seperti taman ibadah, silahkan. Kalau mau 23 cari masjid 23 silahkan. Yang nggak boleh cari masjid pakai syarat Ustadz masjid ini paling cepat selesai tarawih. Itu yang nggak boleh Sherlock. Bacaan imamnya ngebut, Al-Fatihah satu nafas, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahu akbar, Allahu akbar, itu pakai Sherlock. Ini masjid favorit gue. Ono ya. Itu nggak boleh. Karena seburuk-buruk pencuri mencuri dalam sholat. Asyarus sariqah fi sholat. Hadis Sahih Bukhari. Wallahu a'lam. Cukup ya? Oke, karena udah waktu zuhur. Mohon maaf segala kekurangan saya. Marhaban ya Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini bawa perubahan, khususnya pada jamaah Masjid Taman Ibadah Tomang. Barakallahu fikum. Semoga Ramadan tahun ini meraih derajat takwa, diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu oleh Allah. Kita dalam keadaan fitrah seperti bayi baru dilahirkan. Allah siapkan surga Ar-Rayyan. Allah terima doa-doa kita sepanjang Ramadan dan seumur hidup kita, dan juga kepemahan. Semoga Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf segala kekurangan saya. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Taufik Nurdin yang telah